Apakah yang saya katakan bohong? Bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab, kan? Kamu sendiri udah tahu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah, namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Orang-orang yang terhilang begitu. Artinya, abang ini dipanggil untuk pulang. Dipanggil untuk pulang, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kekristenan itu bang bukan soal KTP, bukan soal identitas. Jadi percuma juga di KTP Kristen juga kalau nggak melakukan ajaran Tuhan Yesus bang. Percuma. Tapi kalau di KTP-nya Islam, tapi hati Anda, jiwa Anda, hidup Anda untuk Tuhan Yesus, tetap saja itu namanya milik Tuhan Yesus bang. Jadi nggak usah memikirin KTP. Nah sekarang gini bang, yang saya inikan sama bang begini. Pertama-tama yang harus abang lakukan terhadap istri. Tapi nanti istri ngelihat nggak ini bang? Nanti Anda di... Saya udah bilang sama istri saya. Oke, gini. Saya punya anak 3 bang, Edis. Puji Yang Tuhan, mantap. Pertama, kedua itu anak saya dan mereka itu ikut saya Kristen. Terus anak yang ketiga ini itu anak apa ya? Saya punya ipar ini ipar saya meninggal kan Kristen, dia Muslim, tapi saya ambil gitu. Oh, adopsi. Ya, jadi gini. Bukan adopsi, bukan, ibaratnya saya. Abang urus gitulah ya. Ya bang, saya urus. Gitu. Jadi gini bang. Islam, tapi saya nggak, ibaratnya kamu harus Kristen, gitu. Enggak, saya biarkan dia Islam, saya nggak mau. Ya, jadi begini, kalau memang benar-benar abang itu pengikut Yesus, abang harus tunjukkan karakter Yesus. Jangan tunjukkan karakter Muhammad. Karakter Yesus. Bagaimana karakter Yesus itu? Bagaimana kita itu hidup saling mengasihi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu. Kalau Muhammad di dalam Al-Quran, berkasih sayang sama sesama muslim saja. Begitu. Jadi pesan saya kepada abang anak mami, ya seperti itulah. Bagaimana Anda menginjil dalam keluarga itu sikap bang. Ya, sikap, perbuatan, bagaimana Anda itu menjadi teladan atau gambaran daripada Kristus. Gitu, seperti itu bang. Seperti itu. Itu dalam keluarga bang. Seperti itu. Kalau berbicara mengenai doktrin, apa itu belakangan saja. Yang penting Anda tunjukkan dulu sikap Anda begitu sebagai seorang Kristen yang sejati. Kalau di dalam Kristen, apa di dalam Injil dikatakan? Hai suami-suami, janganlah berbuat kasar kepada istrimu. Kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Nah, nanti tunjukin sama istri. Kalau saya jadi Kristen nih, saya harus kayak begini di dalam Injil. Tapi kalau saya jadi Islam, saya boleh pukul kamu. Ada ayatnya dalam Quran. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Ada itu ayatnya. Kalau untuk masalah Islam itu saya udah paham. Saya ingat Bang Edis sudah lama. Cuman emang iman saya juga udah nggak pro ke untuk itu, ibaratnya nggak bisa gitu untuk ke Islam. Jadi intinya gini bang,
kita itu manusia itu punya akal, manusia itu punya logika dan punya nurani. Benar. Ya, setiap manusia itu pasti dia itu nggak akan bisa membohongi mana yang benar mana yang salah. Benar. Kita Iya. pakai hati. Iya, di dalam Kristen jelas suami-suami itu disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka. Tapi dalam Al-Quran, Itu benar. kalau ada ayat suruh menyayangi istri, saya terjun dari Monas. Yang ada ayatnya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pukullah mereka. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Gitu. Dan Muhammad itu juga pernah dia memukul Aisyah. Aisyah itu pernah dipukul sama Muhammad, dadanya Aisyah itu, sampai dia merasa kesakitan. Seperti itu. Tuh banyak yang bilang, waduh ini framing, katanya framing. Itu benar ya teman-teman ya, saya tidak omong kosong. Oke, jadi begitu Bang Hana Mami, saya sarankan kepada Anda pertama-tama menginjilah pertama itu dengan sikap dan perbuatan Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda gitu. Bagaimana Anda itu seorang Kristen itu harus mengasihi begitu. Jangan berbuat jahat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan seperti itu. Seperti itu Bang ya. Saya Bang, apa saya masih diterima gitu? Oh pasti Bang, pasti. Tidak ada yang tidak diterima kalau datang kepada Yesus dengan pertobatan. Jadi yang paling inti dari pertama Injil itu adalah pertobatan, Bang. Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi raja dengan perantaraan anaknya. Kalau raja, Bang, itu kita itu harus ngikut, Bang. Itu esensi daripada Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Kalau Yesus jadi Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak melakukan perintahnya, itu omong kosong, Bang. Itu namanya Yesus belum jadi Tuhan dalam hidupnya, belum jadi raja dalam hidup dia. Yang menjadi raja masih itu, yang penguasa kegelapan. Iblis yang menjadi raja di dalam hidup kita, kalau kita masih tidak melakukan keinginan-keinginan Yesus, keinginan Bapa di surga dengan perantaran anaknya. Seperti itu, Bang. Jadi seperti itu, saya sarankan kepada Abang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya, supaya firman Tuhan itu menjadi pelita ya, seperti kata lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seperti itu, Bang. Jadi hidup kita itu dipimpin oleh Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Oke, Bang ya. Karena Abang ini kan tadi ngaku mualaf dan ini sebenarnya nggak baik, Bang, kalau diomongin di sini publik. Jadi nanti Abang pasti dapat inbox, kamu pura-pura mualaf ya ini ya. Tapi dibiarkan saja, nggak usah digubris. Saya nggak pernah gereja gitu, dan saya pengen bertanya gitu. Ya pertama mungkin yang Abang lakukan mendalami Bible dulu, ya kan. Sekarang ini nggak perlu beli buku fisik Bible kayak USUPI, memodusnya UNCUPI. Ayo teman-teman, kita mengadakan mushaf Al-Quran. Zaman sekarang ini zaman sekarang udah paperless, tanpa kertas. Nah, jadi ada di Android, Bang. Nggak usah capek-capek. Download aja Alkitab, Al-Quran ada di Android. Jangan kayak USUPI. Mari kita mengadakan mushaf Quran. Alasannya USUPI aja itu. Seperti itu, Bang. Tinggal download. Sekarang nggak perlu. Bahkan sekarang ada yang namanya Alkitab suara, Bang. Ada. Jadi Abang download saja misalnya. Download Injil misalnya. Abang mau download apa? Download bulan ini, bulan April, ya kan? Kita selesaikan dulu kitab Kejadian. Jadi download kitab Kejadian, masukin ke dalam HP, udah kita dengar-dengar. Ya, udah perlu baca lagi, Bang. Udah saking mudahnya, Bang. Terkadang saya kayak macam udah sekarang kita menyangkal Yesus sudah berapa kali gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Abang ada keinginan untuk kembali. Karena kalau ada satu orang bertobat, maka malaikat itu bersorak-sorai di sorga. Seperti itu, Bang. Jadi betapa berharganya jiwa manusia itu di mata Tuhan, begitu. Ada satu perumpamaan dalam Injil begini, Bang. Ada seorang penggembala, dia menggembalakan 100 kambing begitu, Bang ya, 100 dombanya begitu. Kalau ada satu yang hilang, Bang, dicari tuh sampai ke lubang manapun dicari sama dia. Dan ketika dia dapat anak domba yang hilang itu, maka pemiliknya itu akan senang-senang. Dia akan lari bergirang-girang bahwa ini domba saya yang satu yang hilang ini sudah saya temukan. Dan
rasa senangnya itu dia lebih senang daripada dapat satu yang hilang, itu lebih senang kegirangannya itu ketimbang 99 yang tidak hilang itu. Gitu Bang. Itu berbicara bagaimana Tuhan itu betul-betul ingin menyelamatkan setiap orang. Begitu Bang. Seperti itu. Jadi kembalilah, pulanglah ya, datang kepada Yesus, ya hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, seperti itu. Kalau abang tidak ikut Yesus, abang ikut Muhammad, nanti abang ya saya nggak mau di sini ngomongnya, nanti dibilang apa gitu. Saya percaya sama Yesus. Iya, seperti itu. Oke, jadi gitu saja Bang ya. Besok silahkan di-download ya Bible-nya, Alkitabnya, pelajari pelan-pelan seperti itu. Ikut juga komunitas-komunitas Kristen begitu ya, belajar begitu. Intinya itu begini Bang, intinya itu bagaimana kita itu hidup dengan kudus dan tidak bercacat celah. Itu kok intinya dari kekristenan itu. Seperti itu. Bagaimana hidup seperti Yesus, seperti itu. Oke gitu Bang ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Sampai jumpa lagi, selamat malam, saya turunkan. Amin, amin, terima kasih Bang. Ya, begitu, itulah teman-teman ya, fungsinya kita mengudara, fungsinya kita melakukan siaran-siaran seperti. Karena banyak yang nonton-nonton di bawah sana, yang tadinya dia udah sempat masuk Islam, keluar lagi, itu banyak sekali. Yang inbox sama saya, Bang, dulu saya sempat mualaf, gara-gara dengerin siaranmu Bang, saya balik lagi ke Kristen. Jadi kalian-kalian ya, seperti Donditan, seperti Zuma, seperti ini. Zuma, seperti Ya, langsung dipamerin sama mereka teman-teman. Padahal isinya dasar pondasi nggak ada. Nah, gini, kita pun di dalam kekristenan jangan asal-asal terima-terima. Ya, ada orang Kristen mau masuk Islam, nggak boleh asal terima-terima. Ya langsung begini, promosikan. Nggak, di Kristen sih saya lihat nggak ada yang kayak begitu ya. Artinya menjual orang-orang pindah agama. Tapi kalau dalam Islam, seperti yang dilakukan Donditan dan kawan-kawan, mereka itu kalau ada orang syahadat, diumumin. Sampai ke seluruh pelosok tanah air diumumin itu. Lihat nih, ada orang syahadat. Tapi saya ngerti, motivasinya saya ngerti. Ya. Jadi muslim-muslim, jangan asal-asal mualapin orang. Gitu. Nah, di dalam kekristenan, kalau mau jadi orang Kristen, itu nggak segampang di Islam. Ucapin 2 kalimat syahadat, sah. Nggak segampang itu, Ferguson. Nggak segampang itu. Jadi kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, dia harus benar-benar dulu. Kamu mau hidup baru nggak? Kamu mau hidup lama seperti hidup lamamu nggak? Kalau nggak usah, ngapain? Ngotor-ngotorin gereja. Nggak usah. Ya. Di dalam Bible, di dalam satu kitab Yosua kalau nggak salah itu, ada satu kisah bagaimana orang Israel itu dia kalah mereka kalah dalam berperang begitu ya, mereka kalah berperang. Ini kenapa ini kok kita kalah, ini ada apa gitu kan? Ternyata setelah punya selidik, ada satu kaum begitu ya di tengah-tengah orang Israel itu nyuri, maling emas. Mereka maling emas gitu. Ya kan? Ditanya kepada Tuhan, ada apa ini Tuhan? Kok kayak begini? Ternyata ada satu, ya mohon maaf ini bahasa kita, koreng. Ada satu koreng dalam jemaah Israel itu. Dan Tuhan benci itu. Nah, kekristenan juga seperti itu. Jangan bawa koreng ke gereja. Jangan bawa kotoran ke gereja. Biar di gereja itu terkumpul orang-orang yang benar begitu. Nah, kalau nggak benar dibenerin dulu begitu. Ya, jangan membuat jemaah itu jadi kotor. Karena banyak begitu teman-teman. Masuk Kristen ujung-ujungnya modus aja masuk Kristen. Modus banyak. Pura-pura masuk Kristen. Habis itu apa? Ujung-ujungnya modus. Jangan seperti itu. Jadi kepada para penatua-penatua, para gembala-gembala harus diperiksa dulu nih. Orang-orang yang mau masuk Kristen benar-benar sungguh-sungguh ya. Harus bertobat dulu seperti itu. Karena kekristenan bukan soal identitas, bukan soal KTP, bukan soal cuman main-main selam-selaman air, enggak begitu. Tapi bagaimana esensinya seseorang itu menjadi hidup baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Ayo.
Silakan ya, teman-teman muslim yang lain, silakan, mari kita diskusi lagi. Oh, si Wafi ini saya. Oh, sudah ya Kalimantan saya ini. Tumben-tumbenan berani. Siapa yang takut sama kamu? Oke. Baik, ayo kita diskusi dengan baik ya. Tapi jangan kejang-kejang ya. Gak usah aku dari dulu baik-baik aja. Oke, baik. Ayo, kita mulai ya. Kita mulai. Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong. Kayaknya dia udah nggak kuat lagi. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Iya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian juga yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana? Ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya, nih, saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis. Hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edi, sama aja. Percaya dengan berkata kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik, saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, nih. Kamu kirim lagi, emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan. Dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu dia? Loh, justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah. Gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad... Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu giliran, yang salah. Masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba?
Begini Mbak ya. Begini. Itu semua kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah. Saya menghargai kamu lah ya. Saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf ya. Saya nggak perlu harga dari kamu karena memang kan marah kan, ngambek. Edis marah, Edis ngambek. Ngapain saya Nanti marah? kalau ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Edis, Begini. cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Loh, dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya ceritanya itu memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat kusir. Coba tunjukkan di mana saya pernah melakukan fitnah. Coba di mana saya pernah fitnah. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya titik-titik kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya nih, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar aja. Sekarang begini loh, coba begini Mbak Mualaf, Kak Mualaf, dengar. Aduh. Kalau kamu ini gimana nih? Ini mana lah? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini teman-teman ya, karena mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu. Apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Ya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong? Bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab kan? Kamu sendiri udah tahu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu. Kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama kalian, tolong mualaf itu dibekali ilmu. Saya kasihan sama kamu, Edis. Kok malah bahas kasihan? Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Iya. Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak mualaf yang cantik. Dengar dulu, dengar ya, dengar dulu. Benar atau tidak bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir? Kamu dengar aku dulu. Benar atau tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Kamu kayak gini, Edis. Oh kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Karena aku ada isinya. Kamu kan yang datang ke sini. Banyak orang ngomong gini. Bang, coba Bang ajak diskusi Dayak mualaf. Dia ngaku-ngaku mualaf, terus dia ngaku-ngaku ngerti Kristen, ngerti Islam. Sekarang giliran dipraktekkan, nggak ngerti apa-apa soal agama Islam. Kamu nggak terima dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku Justru sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan, apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih. Masalah hadis Muhammad yang marah kepada Umar bin Khattab. Masalah hadis Muhammad kena sihir. Tapi nggak ada. Berarti kamu memang mengakui. Nggak ada kamu menjawab. Ini 19.000 begini di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabanmu? Coba. Apa? Macet. Kalau ya begonya sangat bego. Memang itu ada. Ini namanya argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Penjelasannya. Nah, seperti
Edis nih, teman-teman. 1.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ, teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Saya lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya, karena memang kalian... Saya percaya sama kamu. Orang munafik kayak kamu. Kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Islam. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Udah gelagapan dia. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh, telepon Abdul Somad boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau ditelepon? Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Gak level mereka lawan kamu, Edis, orang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain, Edis? Dari tadi, gini. Oke, saya jawab. Dari tadi, macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke, argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam, gara-gara yang ngomong orangnya dekil, makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Justru item-item begini keren, begini item-item keren. Jadi begini ya, Dayak mualaf, mereka ini kurang dengarkan. ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan, tapi malah, nah, kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian menjadi saksi bahwasanya dia kabur. Nah. Jadi yang inbox-inbox saya mengenai Dayak mualaf ya, sekarang sudah tertunaikan keinginan kalian. Bang, coba sekali-kali masuk tuh komalnya Dayak mualaf tuh. Ah, udah. Sudah kalian lihat bagaimana apa yang terjadi. Meninggal dunia dia, saudara-saudara. Nggak ada jawaban. Ditanya masalah Muhammad kena sihir, malah ngomong, kamu itu ya. Ya. Ini begini ya. Ini malah ngomongin fisik, apa hubungannya? Ditanya Muhammad ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, dia marah sama Umar bin Khattab, marah. Padahal apa di dalam Al-Quran dikatakan? Wahai orang-orang yang beriman. Apa kata ayat Al-Quran? Disuruh kalian beriman. Ya, ada ayat yang dalam Al-Quran. Kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh kamu, kepada Taurat dan Injil. Disuruh beriman. Tapi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Ini saya umpamakan kayak begini. Saya kasih umpama begini. Ada sebidang tanah. Oke? Ada sebidang tanah. Nah, lalu ada orang bilang begini. Nama saya tertulis sebagai pemilik tanah itu. Ya? Tertulis itu, tolong, nama saya. Ada orang BPN. Ya kan? Datang bawa sertifikatnya. Cek. Ketika orang BPN datang bawa sertifikat, "Hai, apakah kamu tidak percaya nama saya tertulis di sana?" Loh, justru ketika sertifikat datang, itu menjadi kesempatan bagi orang yang mengklaim bahwa namanya ada di situ untuk membuktikan bahwa klaimnya itu benar.
Ketika Al-Quran mengatakan, umat Islam berkata bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar bin Khattab membawa kitab Taurat dan Injil itu, bukannya Muhammad membuktikan kepada kaum muslimin bahwa namanya ada tertulis di situ, malah sebaliknya Muhammad wajahnya merah dan marah kepada Umar bin Khattab. Ini apa-apaan ini? Coba, mari saya naikkan muslim yang ustadz, yuk. Tolong yang muslim yang ustadz ya, jangan muslim yang macam kayak Dayak Mualaf tadi. Kalau yang seperti itu tiap hari datang ke channel kita, Islam makin bangkrut, teman-teman. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara Sentral Kristen Indonesia. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560
atas nama Sentral Kristen Indonesia dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.